Dan mengulas soal kasus penganiayaan balita di daycare yang dilakukan oleh pemilik sekaligus influencer parenting ini telah bergabung di Kompas Malam, Saudara, kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna. Assalamualaikum, salam sehat Mbak Hanifah. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas Yasir. Mbak Hanifah, Selamat tadi kalau malam. kita lihat materi pengantar diskusi kita ini dibuka dengan pelaku yang ditanyai oleh wartawan tapi diam, tidak menyampaikan apapun, bahkan tidak menyampaikan penyesalan ataupun minta maaf gitu atas apa yang ia lakukan. Apa yang Anda lihat dari sini? Baik, biasanya setiap orang itu ketika menghadapi permasalahan, mereka itu mengalami 3 respon. Yang pertama fight, yang kedua freeze, yang ketiga ada flight. Dia meninggalkan gitu ya, atau dia freeze. Nah, kita nggak tahu freeze-nya ini karena apa. Ada beberapa sebab yang membuat dia menjadi freeze, terutama ketika dia merasa ini adalah kesalahannya. Ada beberapa orang yang ketika melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengungkapkan rasa maafnya. Hanya karena dia itu merasa gengsi, tidak terbiasa melakukan permohonan maaf, atau tidak punya budaya minta maaf, atau dia merasa ada kesombongan yang ketika dia minta maaf, berarti dia mengakui semua kesalahannya. Sementara pada awalnya dia juga mengungkapkan kalau ini ada sebuah kekhilafan. Jadi kondisi inilah yang keluar ketika dia dalam kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Baik. Mungkin juga ketika dia tidak melakukan permintaan maaf karena dia merasa bahwa ini adalah hal yang memalukan untuk meminta maaf. Padahal kalau kita lihat ini kan background dari pelaku ini adalah influencer parenting begitu. Kalau berbicara soal influencer kan mereka yang cakap dalam berbicara, cakap dalam berkomunikasi begitu. Ya, baik. Ternyata cakap dalam berbicara dan penguasaan materi parenting atau orang-orang yang pintar dalam ilmu tertentu tidak berbanding lurus dengan penguasaan emosional. Sehingga ketika ada tekanan, ada stres, ada sesuatu yang dianggap tidak enak, dia melakukan penganiayaan atau kekerasan. Kita harus lihat apakah ini dilakukan benar hanya sekali atau dia memang biasa melakukan kekerasan terhadap orang sekitar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Bisa melalui kepolisian nanti bisa menanyakan bagaimana dengan orang-orang atau karyawannya atau guru-guru atau pengasuh yang ada di situ. Apakah selama ini mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik? Ini yang harus kita ketahui sehingga kata hilaf atau tidak sengaja itu menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk disampaikan. Ini yang menarik nih soal khilaf dan tidak sengaja ini menjadi motif awal yang tadi diungkapkan oleh polisi. Menurut Anda apakah betul ini motif dari pelaku ini adalah hanya karena khilaf? Menurut saya kata hilaf itu adalah kata yang pertama kali diungkapkan oleh semua penjahat atau pelaku kekerasan atau orang-orang yang melakukan kesalahan. Karena ini adalah kata yang ajaib untuk membuat dia menjadi ringan. Padahal dengan meminta maaf, sebetulnya banyak sekali kasus-kasus dengan permintaan maaf itu membuat si korban itu memberikan maaf dan membuat ada keringanan. Walaupun ada beberapa, walaupun tetap dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi setidaknya secara moral dia sudah mengungkapkan kata-kata itu sebagai penyelamat untuk moralnya dia sendiri. Oke, Anda melihat nanti akan ada penyampaian permintaan maaf langsung kepada publik terkait dengan apa yang dilakukannya? Tergantung dari kesadaran dia ya Mas ya, apakah dia merasa bahwa ini ada sebuah kesalahan atau dia tetap mempertahankan harga dirinya. Karena ada beberapa orang yang harga dirinya terlalu tinggi sehingga dia gengsi sekali mengungkapkan pernyataan maaf itu dan dia merasa bahwa ini sesuatu yang tidak besar dan tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dia seorang influencer yang memiliki ilmu tinggi dan disampaikan kepada orang lain. Padahal sudah jelas ya dari bukti CCTV itu terlihat bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap balita begitu. Kemudian Mbak Hanifah, kalau kita lihat ini kan korban, keluarga korban melalui kuasa hukumnya ini tidak hanya melapor ke Polres Depok tapi ke Barreskrim juga, kemudian ke LPSK. Apa yang Anda baca dengan laporan yang dilakukan secara bersamaan di banyak pihak ini? Ya, karena kita sudah sepakat bahwa kita adalah zero tolerance untuk kekerasan, apalagi ini terhadap anak. Sehingga kasus-kasus kekerasan ini tidak menjadi kasus pribadi, tetapi kasus semua orang. Nah, bersyukurnya karena lembaga-lembaga besar ini support terhadap kekerasan terhadap anak ini, sehingga mereka dengan ringan tangan segera melakukan pembelaan atau support terhadap pelaku, terhadap korban. Nah, ini yang membuat kita menjadi lebih nyaman untuk melakukan laporan terhadap segala sesuatu yang membuat kekerasan di negeri kita ini. Karena banyak sekali kekerasan yang ternyata tidak terungkap hanya gara-gara mereka takut tidak mendapatkan perlindungan.
Kemudian nanti polisi juga menyatakan bahwa nanti akan dilakukan tes kejiwaan begitu. Anda melihatnya akan seperti apa nih? Oke, baik. Karena ketika kita melihat dia tidak merasa bersalah, dia diam saja, itu kan ada indikasi apakah dia itu punya gangguan emosional gitu ya. Gangguan emosional itu macam-macam kan, ada bipolar dan lain-lain. Walaupun demikian, kita juga tetap harus merunut ke belakang. Apakah selama ini dia sehat secara mental gitu ya? Jangan sampai pemeriksaan cara mental atau kejiwaan ini membuat dia merasa punya angin untuk bebas dari hukuman ini. Karena bagaimanapun juga saksi dan bukti semuanya sudah ada gitu ya. Jadi ketika memang dia ada kasus kejiwaan atau gangguan kejiwaan, ya sebaiknya dilakukan. Tidak hanya fokus pada pelaku, tapi kita juga melihat bagaimana kondisi korban nih. Dari ranah hukum sendiri, apa yang harusnya dilakukan terhadap korban? Oke, baik. Setiap kasus kekerasan biasanya kita terlalu fokus terhadap pelaku, padahal korban ini menderita seumur hidup. Dan korban di sini itu ada 3 lapis. Yang pertama korban itu sendiri, yaitu anak yang dianiaya. Yang kedua adalah orang tuanya. Yang ketiga adalah masyarakat di sekitar. Di mana masyarakat zaman sekarang itu sudah mulai terbiasa dengan daycare. Yang daycare itu biasanya adalah lembaga-lembaga atau komunitas atau kelompok atau ya lembaga yang di dalamnya adalah orang-orang tersertifikasi sehingga mereka merasa nyaman untuk meninggalkan anak bekerja. Ketika terjadi kejadian seperti ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama tadi itu kita harus memberikan penyelamatan bantuan terhadap korban. Bagaimana kerugian secara fisik dan mentalnya, termasuk orang tua korban. Lalu terhadap masyarakat berarti mulai sekarang harus lebih aware bagaimana cara memilih daycare yang benar. Apakah ada surat izinnya? Apakah kualitas dan kuantitas antara pengasuh dengan anak itu sudah tepat? Apakah ada program tertentu terkait dengan pertolongan pertama ketika terjadi sesuatu? Apakah CCTV-nya bisa diakses oleh orang tua secara langsung? Nah, keterbukaan ini yang harus masyarakat ketahui ketika dia mau menitipkan anak di daycare. Baik, terima kasih kriminolog UI Mbak Hanifah Hasna telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik daycare atau influencer parenting ini. Salam sehat Mbak Hanifah. Terima kasih Mas Yasir, selamat malam.